Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Sri Waini. Jadi dalam video kali ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman tentang kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik ini merupakan salah satu jenis kompetensi yang mutlak perlu dikuasai oleh setiap guru. Jadi kompetensi khas ini yang akan membedakan guru dengan profesi yang lainnya yang akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. Kompetensi ini tidak diperoleh secara tiba-tiba tetapi melalui upaya belajar secara terus-menerus dan sistematis baik pada masa prajabatan maupun potensi keguruan lainnya dari masing-masing individu yang bersangkutan. Di dalam Peraturan Pemerintah tentang Guru Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional, kompetensi pedagogik guru itu terbagi menjadi 8, yaitu 1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan. Yang kedua, pemahaman terhadap peserta didik. Ketiga, pengembangan kurikulum atau silabus. 4. Perancangan pembelajaran. 5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. 6. Pemanfaatan teknologi belajar. 7. Evaluasi hasil belajar. Dan ke-8, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi di sini guru harus memahami kompetensi yang wajib dimiliki guru, yaitu ada 4. Dan pemahaman terhadap peserta didik, guru harus mampu memahami apa yang diinginkan oleh muridnya untuk mendukung pengembangan terhadap pembelajaran. Selanjutnya, kompetensi pedagogik ini meliputi kompetensi penyusunan rencana pembelajaran, kompetensi melaksanakan proses belajar mengajar, dan kompetensi penilaian belajar peserta didik. Jadi di sini guru harus dapat merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik. Juga guru harus memperhatikan respon peserta didik yang belum atau kurang memahami materi pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan pembelajaran berikutnya. Penyusunan rencana pembelajaran. Perencanaannya itu meliputi 8, yaitu 1. Mendeskripsikan tujuan, 2. Memilih materi, 3. Mengorganisir materi, 4. Menentukan metode atau strategi, 5. Sumber belajar atau media atau alat peraga, 6. Menyusun perangkat penilaian, 7. Menentukan teknik penilaian, dan 8. Mengalokasikan waktu. Jadi maksudnya itu di sini guru harus memastikan bahwa semua peserta didik mendapat kesempatan yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Juga guru harus dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada semua peserta didik dengan kelainan fisik maupun kemampuan belajar yang berbeda. Guru harus mampu meminimalisir waktu tetapi memberikan materi pembelajaran yang maksimal. Melaksanakan proses belajar mengajar. Jadi prosesnya itu terbagi menjadi 7, yaitu yang pertama menyajikan materi, kedua menggunakan media atau metode, 3. Menggunakan bahasa yang komunikatif, 4. Memotivasi siswa, 5. Mengorganisir kegiatan, 7. Menyimpulkan pelajaran. Jadi di sini guru harus mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan pembelajaran.
harus memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, tepat dan mutakhir, sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, dapat dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas, dan sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari peserta didiknya. Kompetensi penilaian belajar peserta didik terbagi menjadi 10, yaitu yang pertama memilih soal tingkat kesukaran, 2 memilih soal berdasarkan tingkat pembeda, 3 memperbaiki soal, 4 memeriksa jawaban, 5 mengklarifikasi hasil-hasil penilaian, 6 mengolah dan menganalisis hasil penilaian, 7 membuat interpretasi kecenderungan hasil penilaian, 8 menentukan kolerasi soal berdasarkan hasil penilaian, 9 mengidentifikasikan tingkat variasi hasil penilaian, dan 10 menyimpulkan dari hasil penilaian. Indikator esensial subkompetensi yaitu memahami peserta didik secara mendalam, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitifnya, memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip kepribadiannya, dan mengidentifikasi bekal ajar awal peserta didiknya. Selanjutnya merancang pembelajaran, yaitu memahami landasan kependidikan, memahami dan menerapkan teori belajar dan pembelajaran, menentukan strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang ingin dicapai dan materi ajarnya, serta menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan strategi yang dipilih. Melaksanakan pembelajaran yaitu menata latar setting atau pembelajaran dan melaksanakan pembelajaran yang kondusif. Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran yaitu terbagi 3, merancang dan melaksanakan evaluasi, asesmen, proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan berbagai metode. Yang kedua, menganalisis hasil evaluasi, proses, dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar atau mastery learning. Yang ketiga, memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum. Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensinya, yaitu memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi akademiknya dan memfasilitasi peserta didik untuk pengembangan berbagai potensi non-akademik. Sekianlah tentang kompetensi pedagogik. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga teman-teman mengerti apa itu kemampuan pedagogik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.